Ini belum pernah saya buka di muka umum. Tiba-tiba ada rekayasa demo kecil-kecilan. Pak Prabowo, Pak Hashim itu dua oknum Gerindra itu yang meyakini bahwa Jokowi ini baik. Jadi dipaksa. Jadi ini semua orang-orang yang tertipu. Saya sudah rasakan, Pak. Oke. Jadi saya mau bilang, pada waktu Pilkada Jakarta 2012, saya kan ketua timnya Fauzi Bowo. Oke, ya. Jadi saya tahu betul bagaimana Jokowi bekerja. Nah, sebenarnya pada waktu itu Jokowi itu cuma datang tampil begitu aja. Yang bekerja itu Ahok dengan timnya. Ahok kan punya jaringan. Oke. Ya maaf aja, dia punya jaringan kelompok Chinese, non-Muslim. Oke. Ya, dia itu kuat. Oke. Ya, dia kuat dan dia itu yang sebenarnya bekerja di lapangan. Ya, bisa kontak sana sini. Ya, termasuk yang menghubungi mungkin Prabowo. Oke. Ya, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Ya, tapi dia dipaksakan untuk jadi calon gubernur. Konon kabarnya PDIP sendiri awalnya ragu-ragu. Tapi saya dengar ada desakan dari sekelompok orang, termasuk dari Gerindra, Pak Prabowo sendiri. Entah dari mana dapatnya informasi, Pak Prabowo, Pak Hashim itu dua oknum Gerindra itu yang meyakini bahwa Jokowi ini baik untuk didorong ke Jakarta. Jadi sehingga jaminan Prabowo lah dengan Gerindranya itu yang memungkinkan PDIP setuju mendukung dia. Karena pada waktu itu PDIP tidak memenuhi syarat untuk mendukung calon sendiri. Jadi dipaksa. Jadi ini semua orang-orang yang tertipu. Oke. Ya, orang-orang yang tertipu. Dan saya kira Prabowo menyadari itu setelah kemudian berhadapan dengan Jokowi 2014. Oke. Ya, jadi dia merasa tertipu. Jadi ini ada suatu konspirasi yang memaksakan dia harus menang. Pak, kalau kita bicara secara objektif ya sebagai ilmuwan ya, itu kan mengherankan sekali. Orang belum pernah dikenal di Jakarta, kok tiba-tiba menang di Jakarta? Mesin apa yang bekerja? Kalau cuma mesin partai tidak bisa. Ini ada mesin besar yang bekerja dengan jumlah dana yang cukup untuk itu. Dia mengalahkan incumbent. Jakarta tidak gampang itu. Incumbent di Jakarta yang sama sekali tidak ada kekurangan yang bisa kita buktikan. Semua fitnah-fitnah kepada Fauzi Bowo seolah dia korupsi, tidak ada yang bisa buktikan. Dibawa ke KPK kan bahkan oleh wakilnya waktu itu yang membawa berkas ke KPK untuk mengatakan ini korupsi. Tidak ada KPK diam-diam. Apa Fauzi Bowo menyogok KPK kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Waktu itu KPK sedang baik-baiknya, sedang kuat-kuatnya. Bukan seperti sekarang. Ya. Mana bisa disogok lagi? Bukan seperti Jadi ini KPK semua sekarang. adalah fitnah kepada Fauzi Bowo yang direkayasa kemudian menghasilkan dukungan buat Jokowi. Saya mau bilang Pak Abraham, sesungguhnya pada waktu itu PDIP sudah mendukung Fauzi Bowo. Dari komitmen Pak Taufik Kemas almarhum. Ya, tapi kemudian karena lobby Pak Prabowo dan kawan-kawan ini, Taufik Kemas telepon Pak Fauzi, saya ada di situ. Ini menarik. Minta maaf ke Pak Fauzi. Dia bilang ini mbakmu mau mendukung Jokowi. Ya. Jadi Fauzi Bowo itu mendadak diberitahu bahwa batal dukungan PDIP. Sebenarnya waktu itu sudah ada wakil dari PDIP itu Pak siapa gitu, tentara kalau saya tidak salah, kolonel apa brigjen. Itu sudah disetujui calon wakilnya Fauzi Bowo. Oleh Pak Taufik Kemas dengan alasan mbaknya ndak berkenan, dibatalkan melalui Fauzi Bowo. Kita langsung panik sore itu. Terima telepon. Jadi itulah yang menurut Prof. Yas bahwa memang ada kekuatan besar ya, ada skenario besar. Ada skenario besar, ada sindikat, ada konspirasi yang bekerja. Apalagi jadi calon presiden. Bagaimana bisa calon presiden secara logika ya, pakai ilmu politik lah. Seharusnya kan calon presiden itu adalah seseorang yang menonjol sebagai gubernur, kalau memang itu dari gubernur. Yang menonjol sebagai prestasinya apa, atau keistimewaan apa yang dia telah tinggalkan. Tidak ada, baru 2 tahun kok, masih dalam proses belusukan. Sudah jadi calon presiden. Yang bekerja siapa? Skenario besar ya? Skenario besar. Skenario itu berupa konspirasi ya, Prof ya? Pasti konspirasi. Dan itu melibatkan uang. Ya karena kalau artinya betul-betul secara logika ya. Waktu itu kan awal-awalnya PDIP sendiri enggan. Masih ragu-ragu. Bahkan waktu itu ini saya mesti buka semua biar ada orang mengerti. Pada waktu itu saya mengutus loh Pak. Saya mengutus sahabat saya, Sarundayang. Gubernur Sulawesi Utara waktu itu. Sahabat saya bilang Pak Sarundayang tolong ketemu Bu Mega. Beritahu pesan saya.
jangan dukung Jokowi. Dia sendiri aja maju. Dia itu ditakut-takuti oleh lembaga survei. Begini kan begini caranya. Iya. Megawati itu korban dari permainan lembaga survei. Setiap ada survei diumumkan selalu Megawati kalah. Kalah sama Prabowo. Jadi dipatok suatu opini bahwa kalau Megawati maju pasti kalah oleh Prabowo. Ini diteror terus dengan hasil survei itu. Nah, entah Ibu Mega terpengaruh atau ada faktor lain, Ibu Mega akhirnya mau mendukung Jokowi. Oke. Ya. Itu waktu saya tidak percaya bahwa Bu Mega akan mendukung Jokowi karena beliau mengatakan kepada Sarundayang, sekarang Sarundayang sudah meninggal. Ya mungkin tidak bisa direkonfirmasi ya, tapi beliau mengatakan kepada saya dan saya bersumpah mengenai itu. Bahwa dia mengatakan itu kepada saya. Bahwa Ibu Mega mengatakan, beritahu Pak Rias, saya tidak akan dukung Jokowi. Saya lega kan. Karena waktu itu saya lihat ada satu situasi yang seharusnya Mega tersinggung. Karena kalau ketika itu ada pertemuan PDIP di Ancol, yang Bu Mega hadir, tiba-tiba ada rekayasa demo kecil-kecilan memasang spanduk Megawati no, Jokowi yes. Seharusnya kan tersinggung dong. Saya tidak percaya bahwa Bu Mega ikhlas dengan demo itu. Itu rekayasa. Rekayasa dia ya. Oke. Ya akhirnya Bu Mega mendukung dia. Dan itu hanya Bu Mega yang tahu penyebabnya. Kita nggak tahu semua. Sehingga itu waktu saya kaget. Kok jadi dia maju? Hebat sekali. Kalau memang harus PDIP kan banyak calon lain yang bisa didukung. Bu Mega sendiri kan itu waktu peluangnya ada. Sudah tidak ada SBY kan. Besar hanya peluangnya, menghadapi Prabowo. Ya, dari segi ketokohan, secara logika saya waktu itu Bu Mega lebih kuat. Dia partai besar, dia tidak ada cacat dalam politik, ya toh. Nah, mestinya dia berani maju. Tapi karena tekanan psikologis dari lembaga-lembaga survei ini pasti kalah kalau maju. Jadi itu semacam rekayasa juga yang dilakukan lembaga survei ya, Prof ya? Saya percaya itu. Karena itu motifnya bukan untuk memenangkan terus Prabowo. Itu bukan sungguh-sungguh akan membantu Prabowo. Itu hanya untuk membenarkan bahwa Jokowi harus dicalonkan untuk melawan Prabowo. Berarti inilah semua yang dimaksud oleh Prof Rias. Ada skenario, ada konspirasi ya? Ada konspirasi dan melibatkan kebohongan Jokowi lagi. Jadi pada waktu itu konon kabarnya Pak Hasyim pernah tanya kepada Jokowi, Anda akan masuk jadi calon presiden. Waktu itu sudah jadi gubernur. Dijawab tidak. Ya karena begini, Hasyim pantas bertanya, Prabowo pantas bertanya, karena apa? Karena Hasyim dan Prabowo besar jasanya dalam pencalonan Jokowi di Jakarta. Bahkan pengakuan Pak Hasyim kepada saya secara pribadi, dia mengatakan dia mengeluarkan dana cukup besar untuk mendukung kampanye Jokowi di Jakarta. Ya kan tidak mungkin bohong. Ya toh, apa perlunya bohong sama saya? Saya bukan siapa-siapa kok. Saya cuma bertamu ke kantornya waktu itu. Ya, jadi memang ini semua tidak mungkin murni terutama untuk mengatakan karena kehebatan dia itu pasti Anda bodoh kalau mengatakan itu. Karena tidak ada fakta-fakta yang bisa Anda pegang. Untuk mengatakan bahwa dia hebat sekali sehingga harus jadi calon presiden. Apanya yang hebat? Di DKI tidak bikin apa-apa, bahkan dia meninggalkan Bengkalai. Pembelian bus-bus bekas dari Korea itu kan. Itu kan sudah diusut oleh kejaksaan. Yang dikorbankan kepala dinas. Mana bisa berani kepala dinas mengambil keputusan tanpa persetujuan gubernur? Saya kan bekas birokrat. Nggak ada kepala dinas berani melawan gubernur. Kok tiba-tiba kepala dinas yang diadili bukan gubernurnya? Ini keputusan besar, jumlah besar uangnya.